Menurut saya MWC itu sangat penting ya, karena yang pertama itu mempersatukan gereja-gereja Mennonite Anabaptis di seluruh dunia. MWC merupakan satu-satunya keluarga gereja-gereja Mennonite sedunia. Di luar MWC tidak ada lagi jaringan kekeluargaan Mennonite seperti itu. Mennonite itu orang yang sudah melalui banyak malam. Saya ikut sebagai pengunjung gathering MWC ini. MWC inilah gereja-gereja Mennonite sedunia, wadahnya adalah MWC. Selama saya menjadi presiden itu, saya pergi ke daerah-daerah yang sangat miskin di Afrika. Dengan demikian saya merasa ini peranan GKMI luar biasa besarnya. Kalau mereka itu adalah gereja, maka mereka merasa bahwa mereka itu besar dan mempunyai teman di luar sana. Ada teman-teman yang lebih memperhatikan. Yang pertama, para peserta akan saling bertemu. Kita bisa sharing pengalaman iman dengan para peserta yang berasal dari mancanegara. Yang kedua, generasi penerus kita, kids, teen, dan youth bisa berinteraksi, bertatap muka dengan rekan-rekan sebayanya. Mereka bisa bermain bersama, berolahraga, menyanyi, dan juga sharing pengalaman masing-masing. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa membina hubungan yang lebih baik dengan kedua sinode yang lain, yaitu JKI dan GITJ. Dan berbagai macam jejaring itu merupakan jalur-jalur kaderisasi kepemimpinan di level internasional yang kita miliki. Karena ada MWC inilah, maka GKMI bisa ikut terlibat dan mendapatkan manfaatnya. Kita bisa saling membuat jejaring saudara-saudara kami dari all around the world ini. Melalui program Yamen, itu pemuda-pemuda kita itu diangkat ke kancah internasional untuk bisa dikenal dan kita bisa mempunyai identitas. Dengan demikian, dengan MWC itu adalah satu-satunya organisasi gereja Tuhan yang Mennonite sendiri, Anabaptis. Kita mempunyai identitas, yaitu gereja Anabaptis di Indonesia. Kita perlu mengucap syukur bahwa Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara MWC meeting yang ke-17 ini. Oleh karena itu kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mensukseskan acara ini. kontribusi yang harus kita berikan kepada MWC itu tidak sia-sia. Jadi manfaatnya untuk GKMI cukup besar. Ya, GKMI sih termasuk salah satu gereja yang rodok gede. Jadilah warga gereja yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan asal jawab. Mengapa jadi anggota GKMI? Jadilah warga gereja lokal yang aktif, kreatif, kritis. Kita perlu mendukung konversi Mennonite sedunia di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Indonesia toh sanggup juga melaksanakan seperti itu. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa paling tidak 2 orang GKMI yang menjadi presiden dari gereja Mennonite sedunia. Berkontribusi apapun yang kita punya, apapun yang berkat semuanya dari Tuhan diberikan kepada kita bisa distribusikan kepada teman-teman yang lain. Dan kontribusi kita bisa sampaikan, kita bisa support, kita bisa partisipasi mendukung pelayanan ini. Di Semarang ada pusatnya kaum Mennonite Indonesia. Kita bisa hadir, tidak seperti tahun 1990 di mana saya pergi jauh-jauh ke Winnipeg untuk merasakan itu pertama kali dan kemudian terlibat. Tapi saudara-saudara lainnya juga bisa ikut di dalam semaraknya Mennonite World Conference ini. Karena ini mumpung ada di sini, mari kita song-song, kita sambut, dan kita satukan hati kita untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita memang perlu mendukung
Nah, di tingkat yang lebih luas, kita juga saling tolong-menolong dengan sinode-sinode gereja menonet lainnya di tingkat dunia. Dan oleh karena itulah kita perlu mendukung Temu Raya MBC yang akan diadakan pada tanggal 5 hingga tanggal 10 Juli tahun 2022. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan dan memperingati hari-hari yang sangat penting di dalam kekristenan. Kita akan merayakan dan memperingati hari Jumat Agung dan Paskah. Nah, kita punya beberapa rangkaian acara untuk menyambut hari-hari yang penting ini. Kita mulai dari hari Minggu, tanggal 10 April. Kita mengadakan ibadah dengan sebutan Minggu Palmarum. Kemudian hari Rabu, tanggal 13 April. Dan hari Kamis, tanggal 14 April. Kita punya ibadah reflektif. Kami menghimbau supaya Bapak Ibu bisa berpuasa di dalam 2 hari ini. Dan hari Jumat tanggal 15 April kita mengadakan ibadah Jumat Agung beserta dengan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti hari-hari ini. Dan kita mengakhirinya dengan hari Minggu tanggal 17 April sebagai hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan ketinggalan untuk mengikuti semua rangkaian acara-acara ini. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi untuk jemaat seluruhnya, baik yang kebaktian di gereja maupun yang di rumah melalui online. Kami akan membacakan warta Minggu 3 April 2022. 1. Menara Doa. Menara Doa diadakan setiap hari Senin pukul 18 melalui Zoom meeting. Menara Doa minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Prima Yaktiningrum. Kami mengundang segenap jemaat dapat bersama bergabung melalui Zoom. 2. Gerakan doa. Mari Bapak dan Ibu beserta seluruh anggota keluarga kita senantiasa berdoa melalui gerakan doa di rumah. Materi gerakan doa sudah diedarkan melalui warta digital. Info perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan diadakan pada ibadah Jumat Agung tanggal 15 hari Jumat tanggal 15 April 2022 oleh Pendeta Emeritus Samuel Setianto. Mari segenap jemaat dapat menyiapkan hati menyambut Jumat Agung ini. Info ibadah rangkaian ibadah Paskah dapat dilihat di warta digital yang telah diedarkan. Ibadah Komisi Perempuan. Komisi Perempuan Tabita akan mengadakan ibadah onsite pada Jumat 8 April 2022 di GKMI Semarang dengan tema Petrusi Batu Karang oleh Ibu Meliana Raharjo. Mohon partisipasi dari segenap jemaat anggota Komisi Perempuan. Ibadah Komisi Anak. Ibadah Komisi Sekolah Minggu diadakan secara online melalui Zoom dan onsite pada hari ini Minggu 3 April 2022 pukul 9 dengan tema Kasih Yesus Pengampunan.
Ibadah Yod Nathanael akan diadakan secara online pada Sabtu 9 April 2022 pukul 17 dengan tema Biar Aku Bukan Dia oleh Saudara Petra Adi. Berita kelahiran, telah lahir putri dari Bapak Doni King dan Ibu Francisca Marcella Santosa pada Jumat 1 April 2022 bernama Emily Felisa King. Kami ucapkan selamat atas kelahiran putranya. Tuhan Yesus memberkati. Info wisuda, kami mengucap selamat atas diwisudanya Vanessa Baby Wiono SM pada Jumat 1 April di Universitas Kristen Petra Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Info pembagian sembako, telah dibagikan 20 paket sembako untuk jemaat dari NN pada Rabu 30 Maret 2022. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tema ibadah raya hari ini, tegas dalam percobaan. Dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 oleh Bapak Pendeta Muda Agus Susanto. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tema besar 2022, Deeper in Love to God. Shalom, selamat pagi saudara sekalian, PR di rumah juga yang ada di gereja, di gedung gereja. Kita berjumpa lagi di ibadah minggu pada awal bulan April ini. Saya mengucap syukur bisa berkumpul bersama saudara-saudara sekalian untuk beribadah bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Aku berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh baik,
Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Kita mau naikkan syukur kami ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan besar setiamu. Besar setia-Mu, besar. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setia-Mu, besar Kita katakan sekali lagi besar setiamu Tuhan. besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kebaktian kita pada hari ini, minggu yang pertama dalam bulan April ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan selamanya.
Roma 6:13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu pada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari sebelum duduk kita bisa berikan salam ke sebelah kanan kiri, depan belakang. Berikan senyum yang terbaik. Mungkin kita tutup masker, tapi percayalah saudara kita bisa melihat dan bisa merasakan senyum kita. Saya persilakan duduk untuk setiap jemaat. Kita mau sembah Dia lebih lagi, kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kasih setiamu yang murah lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, membuatku terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, Itu yang Kau sediakan bagiku. yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain mari kita puji Dia dengan sepenuh hati kita. Siapakah aku ini Tuhan? siapakah aku ini Kau layakkan setiap kami ya Tuhan, untuk jadi jadi alatmu ya Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, Selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah. selain puji dan sembah Kau, Selain puji dan selain puji dan sembah Kau,
Tuhan, saya percaya setiap kita yang datang, kita merasakan begitu besar kasih Tuhan dan betapa penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Amin. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu Tuhan, Kau yang ku perlu, lebih dari segalanya. kasih-Mu bagiku, bagiku tak pernah berakhir, kasih setia tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Amin. Kau Bapakku yang baik Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. di dalam hidupku, Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Kau yang ku perlu, lebih dari segalanya. kasih-Mu bagiku. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan kita mau sembah Dia. Tak pernah berakhir, kasih setiamu Selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. tak pernah berakhir, Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. katakan dengan sepenuh hati kita, tak pernah berhenti, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata, selalu nyata di dalam hidupku, tak pernah berhenti. Amin. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Amin. Yes. Ini kami ya Tuhan, ini iman kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau tidak pernah berhenti dalam hidup kami ya Tuhan. Kau terus menyertai setiap kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, setiap langkah kami ya Tuhan, apapun itu, ada Engkau di depan kami ya Tuhan yang menyertai setiap kami ya Tuhan. Ini iman kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Amin. 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 Yes.
setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, oh, Yesusku. Kau segalanya, kita katakan Yesusku, kau segalanya, Yesusku. Kau segalanya. Siapakah kami ya Tuhan yang Kau kasihi begitu rupa, dengan kasih yang mulia, dengan kasih yang agung, dengan kasih yang suci, dengan kasih yang sempurna, kasih yang tak pernah berkurang, kasih yang tak pernah berubah, kasih yang tak pernah berhenti. Kami berdoa Bapak, biarlah kami yang sudah dikasih begitu rupa, kami juga lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, deeper in love to God. Kami berdoa kiranya ibadah ini Bapak menyenangkan-Mu, ibadah ini memuliakan-Mu Tuhan. Dan saat kami membaca firman-Mu, kami makin mantap, makin yakin untuk menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu untuk kesenangan-Mu ya Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk waktu ini, saat kami membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu, kiranya hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan urapi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom semuanya Bapak Ibu sekalian. Shalom ya, kita bersyukur Bapak Ibu boleh memasuki bulan yang baru, bulan April pada hari ini minggu yang pertama. Dan pada bulan ini kita akan merayakan hari-hari raya penting Bapak Ibu. Saya berharap kita semua tidak melewatkannya. Ya, hari-hari raya yang sama penting sama hari raya yang lain. Yang sayangnya seringkali suka diabaikan, suka dianggap remeh, suka dikecilkan artinya. Saya mengajak kita tidak kehilangan momentum ini. Natal biasanya wah persiapannya luar biasa, nggak salah. Dekorasinya semuanya luar biasa, nggak salah. Tapi ini juga hari-hari raya yang tidak kalah penting. Jumat Agung dan Paskah. Kiranya kita tidak melewatkan rangkaian acara yang sudah tadi diwartakan bersama. Mari Bapak Ibu sekarang kita akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, dan pagi ini diambil dari Matius 4. Mari kita membuka bersama. Matius pasal 4 Bapak Ibu, kita baca bergantian ya. Saya baca satu, Bapak Ibu bersama ayat yang kedua, demikian kita membaca sampai 11. Matius 4 ayat 1 saya mulai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu
jika engkau sujud menyembah aku. Sama-sama 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Sampai di sana bacaan kita Bapak Ibu sekalian. Tema kita hari ini adalah tegas dalam pencobaan. Tegas dalam pencobaan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baru-baru ini Bapak Presiden kita Pak Jokowi menyampaikan pidatonya. Saya suka memperhatikan pidato-pidato presiden kita ini. Nah, Bapak Ibu, Pak Jokowi baru-baru ini dia berbicara di hadapan banyak orang, para menterinya juga. Dia mengatakan satu kalimat yang jarang saya dengar. Dia berkata dengan jelas, saya jengkel. Wah, jarang ya. Jarang saya ketemu Pak Jokowi bicara kalimat itu. Ya, biasanya kalimat yang lain. Dia dengan tegas menyatakan, saya tidak suka. Kenapa? Karena menteri-menterinya suka impor-impor. Suka impor barang. Dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Katanya untuk kebutuhan di pusat, di pemerintahan pusat Bapak Ibu, dibutuhkan impor 500 triliun. Di pusat 500 triliun. Di daerah juga sama, 500 triliun. Jadi 500 tambah 500 totalnya adalah 1000 triliun. Bayangkan kalau uang 1000 triliun dipakai untuk perekonomian di dalam negeri. Maka akan terjadi perputaran ekonomi yang hebat. Karena 1000 triliun dipakai di dalam negeri. Bukankah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi Pak Jokowi berkata, saya jengkel sama orang-orang yang suka impor-impor itu. Ya, dengan harapan supaya tidak terlalu banyak impor, mengurangi impor, lebih banyak uang dipakai untuk kebutuhan di dalam negeri. Nah, Bapak Ibu, Pak Jokowi dengan tegas mengatakan kalimat itu. Sekarang Jenderal Andika sama juga. Baru-baru ini dia berkata kepada asistennya dalam rapat. Dia bertanya, kenapa kok orang itu tidak diterima masuk TNI? Kenapa? Alasannya apa? Oh, ada yang berkata karena dia adalah keturunannya PKI katanya itu ya. Bisa dilihat di YouTube Bapak Ibu sekalian. Keturunannya PKI. Lalu dia bertanya Jenderal Andika, dasarnya mana? Dasarnya mana? Mana undang-undangnya? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Maka dia dengan tegas berkata, coret, batalkan. Ganti, terima dia, gitu. Ya, jadi dengan tegas dia berkata, tidak ada larangan bagi anak PKI untuk bisa menjadi TNI. Wah, mantap sekali. Saudara sekalian, Pak Jokowi tegas. Pak Jenderal Andika tegas. Yesus juga tegas Bapak Ibu sekalian. Nah, kita melihat ketegasan Yesus ini pada waktu dia dicobai. Jauh-jauh sebelum dia memulai pelayanannya. Sebelum dia berkhotbah, sebelum dia mengadakan mujizat, sebelum dia macam-macam. Apapun dalam perjalanan kehidupannya. Ini Matius pasal 4, dia dicobai. Saudara, dia tidak minta perkecualian. Yesus tidak berkata, saya ini Tuhan. Masa saya dicobai? Dia tidak minta perkecualian. Dia tidak minta supaya dia dikasih keringanan. Tidak ada. Tidak ada. Dia dicobai. Dicobai yang paling berat. Karena apa? Dicobai oleh sang raja pencoba itu sendiri. Yaitu si iblis. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang suka nonton Master Chef Bapak Ibu. Master Chef itu kejuaraan atau perlombaan masak itu. Itu salah satu jurinya itu namanya Gordon Ramsay. Gordon Ramsay itu katanya dia punya 15 Michelin. Michelin itu seperti gelar doktor dalam dunia pendidikan. Jadi kalau ada dosen, ada profesor, gitu kira-kira, yang punya 15 doktor, wah,
Kalau muridnya diuji sama dosen ini kan pasti stres berat Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan-pertanyaannya apakah sudah siap untuk bisa dijawab oleh seorang yang sangat pandai seperti itu. Dengan 15 doktor. Gordon Ramsay 15 Michelin. Nah kira-kira si iblis itu seperti ini. Sang raja pencoba mencobai Yesus. Setelah melewati 40 hari, 40 malam. Kondisi fisik yang paling lemah. Dicobai oleh yang paling tinggi, paling hebat. Dan juga di tempat yang paling sendirian. Yaitu di padang gurun. Bapak Ibu, kalau kita lagi sama-sama mungkin lebih kuat. Kalau lagi rame-rame kita lebih senang. Kalau lagi sama-sama kita bisa lebih tahan. Kita bisa lebih sungkan. Pada waktu kita mau berbuat dosa, kita sungkan, kita tahan diri karena rame-rame. Mungkin ada orang berkata, di depan orang jangan begitu. Banyak orang lihat, apalagi. Tetapi saat sendirian, ada banyak orang lebih mudah jatuh di dalam dosa. Yesus sendirian di padang gurun, 40 hari 40 malam, oleh sang raja pencoba, dicobai berkali-kali. Tidak ada kemudahan, tidak ada keringanan, tidak ada perkecualian. Dan Yesus dibawa oleh Roh Kudus datang di padang gurun itu untuk dicobai. Nah dari sana Bapak Ibu kita belajar beberapa hal tentang ketegasan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus tegas dari awal sampai selesai. Dari awal sampai akhir. Tegas. Tegas apa? Tegas sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat 4 misalnya. Di dalam ayat 4 dikatakan ada tertulis. Ayat 7 ada pula tertulis. Ayat 10 nyala iblis sebab ada tertulis. Saudara, Yesus itu selalu sesuai dengan firman. Dia itu menyebutkan dengan jelas ada tertulis. Jelas. Jelas tertulis. 3 kali diucapkan. Tetapi banyak orang kelewatan. Banyak orang missed poin ini. Tertulis dengan jelas. Di mana? Di Ulangan. Kalau kita perhatikan tadi ayatnya, itu kalimat yang merupakan kutipan dari perjanjian lama. Ulangan pasal 6 dan 8. Jadi Bapak Ibu, seringkali tatkala kita bicara-bicara, diskusi dengan orang-orang, banyak sekali pandangan-pandangan ataupun kepercayaan-kepercayaan yang berbeda-beda. Lalu kalau kita tanya, dasarnya mana? Bingung. Ayatnya mana? Bingung. Mana tulisannya? Bingung. Karena nggak ada. Ya, kalau dalam dunia hukum kita bicara undang-undang kayak tadi, Jenderal Andika. Kita tanya mana undang-undangnya? Kalau nggak ada, ya nggak ada. Yang ada aja masih seringkali berbagai macam pendapat. Yang ada itu, apalagi yang nggak ada. Nah, seringkali ada orang berdiskusi, berbicara satu dengan yang lain, tetapi tidak punya dasar. Yang terjadi adalah masing-masing punya pendapat yang tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Tidak ada tertulisnya. Padahal bagian ini jelas sekali. Ada tertulis 3 kali. Ya, tertulis. Mana tulisannya? Nah, kalau orang sudah tidak ketemu tulisannya, ngeles lagi, menghindar lagi. Berkata apa? Ya, jangan membatasi Tuhan. Gitu kan? Jangan membatasi Tuhan. Tuhan itu nggak terbatas. Perhatikan kalimat ini. Yesus adalah Tuhan. Tapi dia sendiri membatasi dirinya sendiri. Dia membatasi dirinya sendiri. Dia bisa saja berkata, aku Tuhan, aku punya omongan sendiri. Aku punya teori sendiri. Aku punya... Enggak, ada tertulis. Ada tertulis. Bukan cuma bagian ini saja. Bagian-bagian yang lain juga sama. Kalau kita baca misalnya di dalam Matius pasal 11, Bapak Ibu sekalian. Saya mengambilnya sebagai contoh. Di dalam Matius pasal 11 ayat 10 berkata demikian. Karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.
Jelas sekali. Ya, Matius 11. Jadi sangat jelas ada tertulis. Makanya tadi sebelum kita khotbah juga sama. Mari kita baca Alkitab. Ada tertulis. Jadi Yesus sendiri itu membatasi dirinya sendiri. Ikut sama firman Tuhan, perjanjian lama. Yang secara tidak langsung mengakui bahwa perjanjian lama itu relevan. Perjanjian lama itu berlaku. Perjanjian lama bukan sudah kuno. Perjanjian lama itu berlaku. Yesus memakainya. Yesus mengutipnya. Yesus menggunakannya sebagai dasar daripada kehidupannya. Dari awal sampai akhir. Enggak awalnya cocok, belakangnya enggak cocok. Enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Dari awal sampai akhir. Yesus hidup. Yesus berkata-kata. Yesus melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman. Bukan hanya itu, tapi yang paling tinggi Bapak Ibu, yang dalam tanda kutip mustahil. Karena apa? Ini Matius pasal 4. Sebentar lagi Matius pasal 5. Apa Matius pasal 5 Bapak Ibu ingat? Ada apa 5, 6, 7? Yaitu khotbahnya Yesus. Khotbahnya Yesus yang paling sulit, paling berat, paling tinggi. Misalnya, kalau berdoa jangan di tengah jalan. Jangan dilihat orang. Jangan bertele-tele dan seterusnya. Kalau kamu berpuasa, cuci muka, jangan kelihatan orang kalau kamu berpuasa. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau kamu dan semua yang lain. 5, 6, 7. Bapak Ibu, sebelum semua itu, Yesus sendiri dicobai. Supaya jangan cuma bisa khotbah, supaya jangan hanya bisa teori saja, supaya hanya jangan bisa menasihati orang lain. Tapi Yesus harus bisa praktek terlebih dulu. Di awalnya begitu, seterusnya begitu. Sampai pada akhirnya pun tidak ada orang bisa menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Dalam tingkat yang paling tinggi sekalipun. Jadi Bapak Ibu, poin kita yang pertama ini jelas sekali. Bahwa bukan hanya Yesus yang harus tegas untuk sesuai dengan firman yang sudah ada, yang sudah tertulis ini. Tetapi juga hidup kita semuanya, Bapak Ibu dan saya. Sudahkah kita punya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan? Bukan sesuai dengan kebiasaan, dengan budaya, dengan omongan orang, dengan apa yang lain. Tapi dengan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu dan Saudara dan saya, kita semua sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis ini Bapak Ibu sekalian? Itu pertanyaannya. Ya, sudahkah kita tegas? Atau kita mulai berkompromi? Berkompromi. Ya, berkompromi. Apalagi seperti situasi saat ini. Saat ada banyak masalah. Saat ada banyak pencobaan. Ada banyak kesulitan. Kita mulai kompromi. Kita mulai goyang. Kita mulai bingung. Kita mulai tidak setia. Mari Bapak Ibu. Kita tetap kuat. Tetap setia. Tetap tegas. Karena apa? Karena Yesus pun memberikan contoh yang demikian. Tegas. Tidak berbicara sama setan lama-lama. Wah, dia berkata, bagus ya idemu ya. Kamu mengatakan merubah batu menjadi roti. Bagus ya. Tak pikir dulu ya. Nanti ya. Atau dia pegang-pegang dulu batunya. Wah, ini kayaknya kalau dijadiin roti atau bakpao enak ini. Enggak begitu Bapak Ibu. Enggak seperti Hawa. Hawa mendekati pohon. Udah dilarang, jangan. Deket-deket, lihat-lihat, pegang-pegang buahnya. Enggak begitu. Yesus tegas. Kalau kamu adalah Tuhan, rubahlah batu menjadi roti. No. Tuhan, manusia tidak hidup oleh karena roti saja. Ada tertulis. Jelas sekali. Ya, yang pertama, Yesus tegas dari awal sampai akhir hidupnya selalu berdasar kepada firman yang tertulis. Yang kedua, Yesus tegas dari dalam hal kepemimpinannya. Kepemimpinannya. Kalau yang pertama tadi set the ground from the beginning until the end. Yang kedua set the ground for leadership. Untuk kepemimpinannya. Bapak Ibu, kita membaca di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jelas sekali. Jangan. Allahmu, aku ini Allahmu.
Bukan kamu Allahku, bukan. Aku ini Allahmu. Bukan aku ikut kamu, tapi kamu yang harus ikut aku. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan itu Tuhan. Bukan pelayan, bukan bawahan, bukan pesuruh, bukan yang lain. Jelas sekali. Di sini iblis mencobai Yesus. Yesus bilang, no. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah Bapak Ibu, di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Di dalam Tuhan tidak ada penerus, pengganti, suksesor. Tidak ada. Tuhan tidak mempersiapkan penggantinya, pejabat sementara atau apa istilah yang lain. Orang yang magang kepadanya, orang yang akan melanjutkan kepemimpinannya, enggak ada. Tuhan Allahmu itu berlaku kekal. Berlaku seterusnya, berlaku sepanjang zaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada waktu Yesus berkata kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu, di sana kita langsung menangkap kesan bahwa tidak ada demokrasi di dalam Tuhan. Tidak ada. Tidak ada di dalam Tuhan demokrasi, tidak ada. Pemerintahan dari rakyat kepada rakyat untuk rakyat, tidak ada. Tidak ada tidak ada monarki, pemerintahan oleh kerajaan, tidak ada. Atau oligarki atau macam-macam bentuk pemerintahan yang lain. Di dalam Tuhan hanya ada satu, teokrasi. Pemerintahan yang berpusat kepada Tuhan. Hanya satu Tuhannya. Dan hanya satu terus selama-lamanya Tuhannya. Yaitu Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini poin yang perlu kita pelajari pada poin yang kedua. Seringkali manusia lupa menganggap agama, menganggap Tuhan sebagai pesuruh, pelengkap untuk mengabulkan kehendaknya. Ya, kalau kita bandingkan, ada banyak orang itu kalau istilahnya pesugihan, kita familiar ya, akrab dengan istilah itu, pesugihan. Nah, mereka membawa mungkin ayam, membawa bunga, membawa macam-macam supaya permintaannya dikabulkan. Mau minta kuasa, minta jabatan, minta jodoh, minta anak, minta kaya, minta macam-macam. Seolah-olah si iblis atau makhluk halus atau siapa, dewa-dewa yang diminta itu memberikan apa yang dia harapkan. Tuhan tidak begitu Bapak Ibu. Tidak ada syarat, ini sekali lagi saya tegaskan. Tidak ada syarat, tidak ada kondisi, tidak ada hal yang bisa memaksa Tuhan untuk menuruti manusia. Kita boleh berdoa, harus berdoa. Kita boleh berpuasa, harus berpuasa. Nanti kita juga puasa untuk Paskah ini. Dan lain sebagainya, oke-oke saja. Tapi jangan pernah berpikir bahwa karena saya sudah berdoa, karena saya sudah berpuasa, karena saya sudah apa, lalu Tuhan harus menuruti keinginan saya. Nanti dulu. Bapak Ibu, berpuasa, berdoa, semuanya oke. Tapi kalau kita mulai catat 1, 2, 3 rumus doa yang dikabulkan. Wah gitu ya. Langkah-langkah doa yang mujarab atau apalah judulnya. Mulai seolah-olah dengan rumus-rumus seperti itu Tuhan itu tidak berdaya. Oke deh, kamu minta apa tak kasih. Tidak begitu Bapak Ibu. Tuhan itu Tuhan. Dia punya kehendak yang sempurna. Kita boleh minta apa saja? Iya. Boleh berdoa apa saja? Iya. Tapi hati-hati. Dia tetap adalah Tuhan. Ya sama seperti si iblis ini. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Enggak ada demokrasi, enggak ada. Aku Tuhan, aku punya kehendak sendiri, aku punya rencana sendiri, aku punya teori sendiri, enggak ikut kamu. Gitu, ya. Jadi yang pertama adalah tegas dari awal sampai pada akhirnya sesuai dengan firman. Yang kedua, dari tegas tentang kepemimpinannya. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu sekalian, Yesus tegas dalam arah hidupnya. Set the ground for the course of his life.
Set the ground for the course of his life. Arah hidup. Kita membaca di dalam ayat yang ke-10 Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan di sana, haruslah. Wah, menarik sekali ya, jelas sekali. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jelas sekali. Harus. Hanya. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu datang ke dalam dunia bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk lihat-lihat, bukan untuk cuci mata, bukan untuk menghabiskan waktu, bukan untuk bengong, gak ada kerjaan. Bukan artinya Yesus selalu mau melakukan apa yang sia-sia. Tidak. Yesus itu datang ke dalam dunia dengan tujuan yang jelas. Hidup ini berbakti kepada Tuhan. Hidup ini melayani Tuhan. Hidup ini melakukan kehendak Tuhan. Loh, lalu kita bertanya, Tuhan kok melakukan kehendak Tuhan? Iya, dia ngomong sendiri. Yohanes 17, dia berkata bahwa aku telah menyelesaikan segala kehendakmu, segala rencanamu. Yohanes 17, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu, pada waktu dia disalib juga sama. Dia berkata, sudah selesai. Sudah genap. Semua yang harus kukerjakan, sudah. Hidup ini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Hidup ini adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Hidup ini adalah untuk satu-satunya memuliakan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Bukan untuk yang lain sebagainya. Banyak orang bingung Bapak Ibu masalahnya. Ditanya, tujuan hidup ini itu apa toh? Ya, ginilah. Pokoknya gelundung aja gitu. Pokoknya gelinding saja. Jalani aja lah. Tidak tahu arahnya kemana. Tujuannya kemana. Untuk apa. Kadang-kadang kita memakai begitu banyak waktu. Bingung. Bapak Ibu sekalian. Hidup ini punya tujuan yang jelas. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Melayani Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi gak bingung. Kita punya uang, kita punya tenaga, kita punya kepandaian. Mari kita pakai untuk Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, apalagi sekarang setelah kita melewati pandemi ini. Sedikit lagi, ya, dikit lagi Bapak Ibu. Ya, semuanya kita doakan supaya semuanya aman, beres dan betul-betul tuntas. Gak bolak-balik terus saja. Sudah 2 tahunan kita pakai masker seperti ini. Saya rasa sudah banyak sekali gangguan buat kita. Bahkan banyak orang yang mulai tergoda untuk lebih nyaman beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ayo kembali. Semangat, setia melakukan pekerjaan Tuhan. Gereja Tuhan perlu dukungan Bapak Ibu semuanya. Ya, tidak bingung Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, satu kali ada seorang raja yang sangat kaya. Katanya paling kaya di dalam dunia. Dan satu orang pedagang yang sudah keliling-keliling kemana-mana jualan. Dia itu punya jualan, salah satunya selain jualan yang lain adalah sebuah mahkota. Dia punya mahkota yang sangat mahal, sangat indah, penuh dengan permata. Dia pakai. Dia jalan ke kota itu, kota kerajaan itu. Di sana dia bertemu sama banyak orang. Orang bertanya, wah mahkotamu luar biasa. Kamu memakai mahkota yang sangat indah. Berapa harganya? Si pedagang berkata, mahkota ini hanya bisa dibeli oleh rajamu. Oleh rajamu. Tidak ada orang bisa beli mahkota ini kecuali satu orang, yaitu rajamu. Makanya saya datang ke sini untuk berjumpa dengan rajamu, supaya rajamu membeli mahkota ini. Ya, begitu ya. Terus dia jalan terus sampai ke kerajaan. Sampai di kerajaan dia bertemu raja. Dan dia berkata, Bapak Raja yang terhormat, ini adalah mahkota yang paling indah di dalam dunia ini. Dan hanya Bapak saja yang bisa beli mahkota ini. Ya, si Bapak Raja berdiri, duduk di atas tahtanya yang hebat, yang
mulia, yang luar biasa. Lalu tanpa pikir panjang dia bilang, oke, saya beli. Wah, gitu. Lu, penasihat-penasihatnya di pinggir-pinggirnya ini penasihat-penasihat. Gopo-gopo, cepet-cepet, bisik-bisik. Bapak, kenapa kok Bapak cepat-cepat beli? Bapak itu sudah punya banyak mahkota. Sudah bagus mahkota Bapak. Bahkan Bapak sekarang pun sudah pakai mahkota yang bagus. Buat apa beli lagi? Bisik-bisik. Si Bapak Raja berkata, enggak Bapak, beli. Singkat cerita, dibelilah mahkota itu. Setelah dibeli, disimpan masuk gudang. Kenapa? Karena memang dia udah punya banyak mahkota. Karena dia memang sedang pakai mahkota. Jadi buat apa dia beli lagi? Nah itulah Bapak Ibu sebuah gambaran. Banyak orang itu kadang-kadang bingung. Beli. Membeli apa? Melakukan apa? Kadang-kadang bingung Bapak Ibu sekalian. Bingung. Ya, ini ada contohnya. Minta tolong fotonya ditampilkan. Ini contoh dari orang yang bingung Bapak Ibu sekalian. Karena terlalu banyak uang. Akhirnya pakai uangnya untuk beli itu. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu tisu toilet Bapak Ibu. Tisu toilet. Toilet paper. Jadi ini adalah barang yang paling tidak berguna dalam hidup. Katakanlah begitu ya. Karena apa? Habis dipakai dibuang. Kan gitu. Dibuang ke dalam toilet. Bapak Ibu itu tisu dari emas. Satu gulung begitu harganya adalah 1,3 juta dolar. 1,3 juta dolar. Kira-kira mungkin 15-16 miliar. Saudara-saudara mau beli? 16 miliar sama untuk tisu satu gulung begitu? Yang habis dipakai dibuang? 16 miliar. Kalau dibuat nasi goreng itu kira-kira mungkin sak truk lebih ya kayak Bapak Ibu. Mungkin sak kampung makan muta-muta barangkali begitu ya. 16 miliar. Buat tisu toilet. Lah ini bukan, ya Pak, kan bangga, kan gengsi, kan prestis, kan. Mungkin bagi orang lain bilang, buat apa? Komentator daripada gambar ini juga ada komentarnya, super useless things on earth katanya gitu. Ini barang paling tidak berguna dalam hidup. Tapi ada orang mau beli 16 miliar. Hebat ya. 16 miliar buat tisu toilet. Dan bukan hanya cuma ini, kalau kita perhatikan ada banyak contoh keanehan-keanehan, kalau kita sebut keanehan, orang-orang yang beli barang-barang ini. Ada orang yang, saya tidak tampilkan gambarnya semua, saya ambil satu saja. Ada orang yang beli baju, bikin baju itu ya, 240 ribu dolar. 240 ribu dolar. Kenapa? Bajunya itu banyak emasnya. Bajunya berat, tidak bisa serap keringat, tidak nyaman, tidak aman juga dipakai di jalanan karena penuh dengan emas Bapak Ibu sekalian. Jadi baju harganya 240 ribu dolar. Ada lagi yang potong rambut itu 15 ribu dolar potong rambut. Karena apa? Karena yang potong itu dari London, dari Inggris. Ini Sultan Brunei. Sultan Brunei kalau potong rambut cuman boleh satu orang yang pegang-pegang kepalanya. Itu dari Inggris. Dia terbangkan itu tukang potong rambut dari Inggris ke Brunei. Habis potong balik lagi. Hanya potong kepala, potong rambutnya Sultan Brunei, bukan potong kepalanya ya. Potong rambutnya Sultan Brunei. 15 ribu dolar. Potongnya, tiketnya lain lagi. Dan seterusnya. Ada lagi yang beli pesawat jumbo jet 319 juta dolar. Dihias luar biasa dan seterusnya. Dan ada lagi yang paling aneh, itu beli jendela. Ya, beli jendela 3 juta dolar. Jendela biasa jendela. Enggak ada emasnya, enggak ada berliannya, jendela 3 juta dolar. Kenapa? Katanya jendela itu dipakai buat nembak Presiden John F. Kennedy. Katanya, tidak tahu betul apa enggak. Tapi jendela itu diduga merupakan jendela tempat penembak daripada John F. Kennedy. Dijual 3 juta dolar. Kok ada orang beli jendela kayak begitu?
Dan yang lebih aneh lagi Bapak Ibu, kalungnya anjing. Kalungnya anjing, dog collar. Saudara tebak harganya berapa? Kalungnya anjing? Satu, harganya $3,2 juta. $3,2 juta buat kalungnya anjing. Bapak Ibu mau beli itu? Gaya, kalau anjingnya pakai itu gaya loh. Aduh, Bapak Ibu bingung ya. Ada banyak orang kayak begini. Membuang-buang uangnya buat apa? Beli apa? Melakukan apa? Buat apa semua ini Bapak Ibu sekalian? Ya, karena apa? Kita pergi nanti besok-besok juga tidak bawa itu semua kok. Begitu banyak uang, begitu banyak waktu, begitu banyak tenaga, begitu banyak pikiran dilakukan dan dipakai untuk sesuatu hal yang agak atau mungkin barangkali bahkan tidak berarti apa-apa. Meaningless. Tak berarti. Pagi hari ini Bapak Ibu kita diingatkan. Kita itu hidup punya arah. Kita punya hidup ada tujuan. Untuk apa? Berbakti menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu ayo kita bangkit. Ayo kita semangat. Ayo kita pakai hidup kita yang baik ini. Setiap waktu yang ada. Supaya kita bisa senantiasa memuliakan Tuhan. Tegas. Kita bukan hidup selama-lamanya dalam dunia Bapak Ibu. Kita waktunya sangat singkat. Betul-betul sangat singkat. Ya, mari kita pakai dengan baik. Tegas yang pertama apa? Sesuai dengan firman. Tegas apa yang kedua? Mentuhankan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, tegas dalam arah hidup kita. Selalu menyenangkan Tuhan. Berbakti dan menyembah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak, Engkau memberikan contoh konkret buat kami. Bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak berjalan sendiri, tidak sesuai pikiran sendiri, tidak sesuai kemauan sendiri. Kami ikut kehendak Tuhan. Kami berdoa kiranya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami pagi ini berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu yang kemarin ini. Kami berdoa buat Bapak Beni Adi Purnomo, buat Ibu Ida Ai, buat Saudara Samuel, buat Ibu Jessica, Bapak Toto, buat Saudara Daniel, Bapak Yesaya Sudarto, buat Adik Amara, Gideon, Mauren, Bapak Lukas Bambang, juga hamba-Mu ini sendiri. Dan juga untuk Bapak Ibu Aan dan Wiwin. Kami berdoa kiranya berkat Allah yang sempurna memberkati setiap saudara-saudara ini. Dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang mungkin sedang mempersiapkan diri di dalam ujian, yang sudah, yang sedang, atau bahkan yang sebentar lagi besok ini akan ujian. Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan hikmat kekuatan, supaya anak-anak kami punya masa depan cerah, prestasi yang baik, dan juga untuk hidup mereka ke depan, mereka bisa di dalam hidup ini memakai segala pelajaran-pelajaran yang mereka sudah pelajari. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan untuk rumah tangga, pergumulan untuk pekerjaan, dan lain sebagainya. Biarlah kami tegas. Tidak berkompromi dengan dosa. Tidak berkompromi dengan dunia. Tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong kami. Beri kekuatan dan buka jalan bagi setiap kami, supaya kami bisa mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami, sampai kami bertemu kembali dengan Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan bagi rencana-rencana kami ke depan, khususnya untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah. Biarlah seluruh gereja di muka bumi, baik di Indonesia, bahkan di dunia, yang katanya sudah begitu banyak mengalami kesulitan karena pandemi. Dan begitu banyak gereja-gereja yang mulai ditinggalkan dengan adanya kemajuan teknologi yang seringkali menggoda manusia untuk tidak ke gereja, tetapi bahkan justru meninggalkan gereja. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan, generasi-generasi penerus khususnya, dibangkitkan Tuhan, digerakkan Tuhan untuk melakukan lebih banyak, lebih sungguh, lebih serius untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap
anak-anak Tuhan di mana-mana tempat. Kami berdoa Bapak, menyerahkan untuk segala rencana-rencana kami Tuhan, gerejamu dalam program apapun, bersama dengan hamba Tuhan, majelis dan jemaat di pusat dan di cabang, kami boleh bergandengan tangan melayani bersama sehati untuk kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Indonesia. Tuhan memberkati, memberikan sejahtera buat Indonesia ini, diberikan kedamaian, khususnya kota di mana kami tinggal saat ini, di Semarang dan di tempat-tempat dimanapun berada setiap saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan untuk negara dan dunia yang sekarang ini sedang bertikai, kiranya diberikan kedamaian, diberikan kerendah hatian, menghargai orang lain, menghargai nyawa, menghargai kehidupan, menghargai orang-orang yang tua yang saat ini begitu banyak penderitaan di mana-mana. Kami mohonkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dan hal-hal yang lain yang bahkan banyak Tuhan kami belum utarakan. Kami serahkan Tuhan, kiranya terus pimpin kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Untuk jemaat yang ada di gereja bisa memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang ada di belakang, melalui amplop persembahan. Juga bisa menggunakan QRIS untuk jemaat yang ada di rumah, juga ada yang ada di sini. Mari sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan. Kita mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu ya Tuhan, sepanjang minggu ini, sepanjang hari kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk berkat rohani ya Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Engkau sendiri yang nyatakan ya Tuhan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Saya berdoa juga ya Tuhan untuk persembahan ini, berkati persembahan yang ada agar dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan yang ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu meriah di hidupku. Terima kasih. Ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang. Kita katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar Katakan sekali lagi besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Hari ini minggu yang pertama kita punya dua ikrar yang akan kita ikrarkan bersama-sama. Yang pertama komitmen kemuridan, setelah itu pengakuan iman rasuli. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita tegas dalam hidup ini, sesuai dengan firman, meletakkan Tuhan sebagai Tuhan kita, dan mempunyai arah hidup menyembah berbakti kepadanya. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Tuhan kita, kiranya terus memberkati, memimpin, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai.